Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Hasna Akilah dengan akhir NPM 159. Di sini saya akan menjelaskan teori komunikatif menurut Merrill Swain. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit biografi Merrill Swain. Merrill Swain adalah seorang ahli linguistik terapan asal Kanada yang dikenal luas dalam bidang perolehan bahasa kedua, Second Language Acquisition. Ia lahir pada 1944 di Kanada dan menjadi salah satu tokoh penting dalam pendekatan komunikatif pengajaran bahasa. Teori komunikatif Merrill Swain, output hipotesis. Stephen Krashen berpendapat bahwa seseorang bisa belajar bahasa terutama melalui input, yaitu dengan banyak mendengar dan membaca. Ia meyakini bahwa jika input yang diterima cukup dan dapat dipahami, maka bahasa akan diperoleh secara otomatis tanpa perlu terlalu banyak berbicara atau menulis. Dalam hasil penelitiannya di French Immersion Program di Kanada, Swain menemukan bahwa meskipun siswa menerima banyak input dan memahami bahasa, kemampuan mereka memproduksi bahasa, berbicara, dan menulis tetaplah lemah. Mengapa output penting? Swain menegaskan bahwa ketika seseorang mencoba berbicara atau menulis, ada proses mental khusus yang tidak terjadi ketika mereka hanya mendengar atau membaca. Output membantu pelajar 1. Menyadari kesalahan, 2. Menguji dugaan bahasa, dan yang ketiga, memperkuat pemahaman struktur bahasa. Ada 3 fungsi output menurut Merrill Swain. Yang pertama, noticing function, fungsi menyadari kekurangan. Yang kedua, hypothesis testing function, menguji dugaan bahasa. Dan yang ketiga, metalinguistic function, berpikir tentang bahasa. Di sini saya akan menjelaskan poin nomor 1, yaitu noticing function, fungsi menyadari kekurangan. Menurut Merrill Swain, ketika pembelajar mencoba menghasilkan bahasa, baik berbicara maupun menulis, mereka akan mulai menyadari bagian bahasa yang belum mereka kuasai. Proses ini tidak muncul saat mereka hanya mendengar atau membaca. Nah, apa yang disadari pembelajar? Yang pertama, kosakata kurang, tidak tahu kata yang tepat untuk digunakan. Yang kedua, tata bahasa belum tepat, bingung menggunakan bentuk waktu, kata kerja, atau struktur tertentu. Susunan kalimatnya masih salah. Ide ada, tetapi tidak tahu cara penyusunannya dalam kalimat yang benar. Karena kesadaran ini membuat pembelajar menyadari apa yang harus diperbaiki, termotivasi untuk mencari bentuk bahasa yang benar, akhirnya belajar lebih cepat dan lebih tepat. Contoh yang dijelaskan lebih jelas yaitu seorang siswa ingin mengatakan, "Saya sudah pernah pergi ke Bali," namun ia bingung mengungkapkannya dalam bahasa. Saat mencoba, ia sadar bahwa ia belum menguasai bentuk tata bahasa tertentu, misalnya present perfect. Kesadaran ini yang menunjukkan adanya kekurangan memicu pencarian untuk yang benar dan mendorong proses belajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu hipotesis tension conclusion, menguji dugaan bahasa. Saat siswa membuat kalimat baru, mereka sedang menguji dugaan tentang aturan bahasa. Ketika mereka salah dan mendapat koreksi, mereka tahu bentuk yang benar. Contoh, siswa berkata, "If I will go." Guru membetulkan menjadi "if I go." Siswa memahami dugaannya keliru dan memperbaikinya. Nah, inti dari penjelasan tersebut, output memberi kesempatan untuk mencoba, salah lalu diperbaiki, sehingga struktur bahasa semakin dipahami. Selanjutnya, poin ketiga, yaitu metalinguistic function, fungsi berpikir tentang bahasa. Saat siswa menghasilkan bahasa, terutama ketika menulis atau berdiskusi, mereka tidak hanya memakai bahasa, tetapi juga memikirkan aturan yang mengatur bahasa itu. Inilah yang disebut kesadaran metalinguistik. Apa yang terjadi dalam fungsi ini?
Ketika memproduksi bahasa, siswa biasanya membahas aturan tata bahasa, memperbaiki kalimat yang kurang tepat, memilih kosakata yang lebih sesuai, mempertimbangkan struktur kalimat. Kegiatan ini membuat mereka lebih sadar akan cara kerja bahasa, bukan hanya menggunakannya secara otomatis. Contohnya, seorang siswa bertanya kepada temannya, di bagian ini pakai past tense atau present perfect. Pertanyaan dan diskusi seperti ini menunjukkan bahwa siswa sedang menganalisis bahasa, dan proses ini membantu memperkuat pemahaman mereka tentang aturan bahasa. Teori Swain output hypothesis menekankan bahwa untuk benar-benar menguasai bahasa, siswa harus produksi bahasa, bukan hanya menerima atau memahami. Artinya, siswa perlu berbicara dan menulis, karena lewat proses itulah mereka sadar akan kekurangan bahasa mereka dan berusaha memperbaikinya. Karena itu, teori ini mendukung beberapa kegiatan pembelajaran, seperti kegiatan berbicara, diskusi, bermain peran, dan presentasi. Kegiatan ini membuat siswa dipaksa untuk mengeluarkan bahasa, memilih kata yang tepat, serta menyampaikan ide secara jelas. Selanjutnya, kegiatan menulis, misalnya membuat esai, rangkuman, atau laporan. Menulis membantu siswa menyusun gagasan dengan lebih runtut dan memperhatikan struktur bahasa, kerja kelompok, dan umpan balik. Saat bekerja dalam kelompok, siswa akan berinteraksi, saling memberi komentar, dan memperbaiki kesalahan. Umpan balik sangat penting untuk memperbaiki produksi bahasa. Lingkungan belajar yang mendukung. Guru perlu menciptakan suasana kelas yang membuat siswa berani mencoba, tidak takut salah, dan merasa nyaman untuk berbicara atau menulis. Singkatnya, Swain menjelaskan bahwa belajar bahasa tidak cukup hanya mendengar dan tahu membaca. Siswa harus memperhatikannya lewat berbicara dan menulis, lalu mendapatkan umpan balik untuk berkembang. Kelebihan dan kekurangan teori Merrill Swain. Kelebihan yang pertama, menekankan produksi bahasa, berbicara, atau menulis. Teori ini membuat siswa aktif menggunakan bahasa, bukan hanya mendengar. Dengan begitu, mereka lebih cepat terbiasa dan terlatih. Yang kedua, membantu siswa menyadari kekurangan. Saat siswa mencoba berbicara atau menulis, mereka biasanya sadar sendiri apa yang masih salah atau kurang. Kesadaran inilah yang membuat mereka belajar lebih cepat. Yang ketiga, memperkuat pemahaman aturan bahasa. Karena siswa harus menghasilkan bahasa, mereka jadi lebih memahami tata bahasa, pilihan kata, dan struktur kalimat. Yang keempat, mendukung kerja kelompok dan komunikasi. Teori ini cocok untuk pembelajar kolaboratif. Siswa bisa berdiskusi, berbagi ide, dan memberi umpan balik satu sama lain. Selanjutnya, kekurangan teori Merrill-Swain. Yang pertama, kurang menekankan input. Teori ini fokus pada output, padahal untuk bisa menghasilkan bahasa, siswa juga butuh banyak mendengar dan membaca terlebih dahulu. Yang kedua, tidak semua kelas cocok untuk aktivitas output. Misalnya, kelas yang terlalu besar atau fasilitas terbatas dan sulit menerapkan diskusi atau presentasi secara efektif. Yang ketiga, siswa bisa takut salah. Karena teori ini menuntut siswa untuk berbicara atau menulis, beberapa siswa mungkin merasa tidak percaya diri atau takut membuat kesalahan. Yang keempat, gantung pada umpan balik guru supaya efektif, siswa perlu diberi masukan atas kesalahan mereka. Tanpa umpan balik, proses belajarnya menjadi kurang optimal. Yang kelima, kurang cocok untuk pemula. Untuk siswa yang benar-benar baru belajar bahasa, langsung diminta menghasilkan bahasa bisa membuat mereka bingung atau stres. Singkatnya, teori Swain sangat bagus untuk mendorong siswa aktif menggunakan bahasa, tetapi butuh kondisi kelas yang mendukung dan kurang pas untuk pemula. Kesimpulannya, menurut Merrill Swain, belajar bahasa itu tidak cukup hanya dengan mendengar, membaca, atau menerima informasi, input. Siswa juga harus menghasilkan bahasa, misalnya dengan berbicara atau menulis. Ketika siswa mencoba memproduksi bahasa, mereka jadi lebih sadar bagian mana yang masih salah atau kurang. Nah, dari sana mereka bisa memperbaiki cara mereka menggunakan bahasa dan pada akhirnya memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik dan lebih efektif.
Cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.